Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sadia. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran ini tetap semangat dalam menjalankannya, walaupun pembelajaran kali ini masih tatap muka terbatas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Tetapi sebelum ke pembahasannya, kita akan mengetahui kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, kompetensi dasar pada kali ini yaitu 3.1 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Lalu ada 4.3 yaitu menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, selain kompetensi dasar, kita juga akan mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tujuannya yaitu peserta didik dapat membedakan contoh dan bukan contoh fungsi kuadrat, lalu peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kuadrat, lalu selanjutnya ada peserta didik dapat menentukan nilai fungsi kuadrat menggunakan tabel. Nah, sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu fungsi kuadrat? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Nah, di sini fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A tidak sama dengan 0, B, C yaitu elemen dari bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jadi pengertian fungsi kuadrat seperti ini. Lalu di sini ada contoh, di mana y sama dengan x kuadrat dikurang 7x ditambah 10. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Lalu ada x kuadrat dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini bukan merupakan fungsi kuadrat, tetapi disebut persamaan kuadrat, karena ada sama dengan 0. Lalu, y sama dengan 3x ditambah 2, ini bukan merupakan fungsi kuadrat, tetapi disebut fungsi linier. Selanjutnya ada fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 12, merupakan fungsi kuadrat. Nah, jadi sekarang udah tahu kan mana yang fungsi kuadrat dan yang bukan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah menggambar grafik dengan melengkapi tabel. Yang pertama, selidiki arah grafik. Jika A lebih besar dari 0, grafik menghadap ke atas. Lalu jika A kurang dari 0, grafik menghadap ke bawah. Selanjutnya, buat tabel fungsi kuadrat. Lalu, buat bidang kartesius dengan skala yang benar. Sumbu mendatar itu X dan sumbu vertikal itu Y. Lalu, gambar titik-titik yang diperoleh pada tabel ke bidang kartesius. Dan selanjutnya, hubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuk sebuah lengkungan grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, atau lengkungan ini disebut dengan parabola. Selanjutnya kita ada contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat dengan daerah asal di mana X lebih besar atau sama dengan min 3 dan X kurang dari atau sama dengan 3 di mana X yaitu elemen dari bilangan real. Kita selesaikan dengan langkah-langkah yang sebelumnya kita ketahui. Yang pertama, selidiki grafik fungsi kuadrat menghadap kemana. Nah, seperti kita ketahui, Y sama dengan AX kuadrat, di mana A sama dengan 1 lebih besar dari 0, maka grafik menghadap ke atas. Lalu langkah selanjutnya, Y sama dengan AX kuadrat dengan daerah asal, di mana X lebih besar atau
sama dengan min 3, X kurang dari atau sama dengan 3 jika X merupakan elemen bilangan real. Lalu kita buat tabel dengan mengambil beberapa titik. Nah, di sini kita ambil titik X dari min 3 sampai dengan 3. Lalu kita substitusikan nilai X-nya, yaitu jika X-nya min 3, maka titik X, Y-nya min 3,9. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, kita buat bidang kartesius sumbu mendatar X, sumbu vertikal Y. Sertakan skala pada kedua sumbu. Nah, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, skala itu titik-titik yang berada pada sumbu bidang kartesius. Fungsinya untuk mempermudah kita menggambarkannya. Lalu, ada gambarlah titik-titik pada bidang kartesius. Nah, di sini sudah dibuat gambar titik-titik sesuai dengan yang ada pada tabel. Lalu, hubungkan titik-titik sehingga terbentuk parabola. Nah, lalu kita hubungkan dan berbentuk seperti ini. Nah, bentuk parabola ini disebut sebagai fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat. Bagaimana? Semuanya sudah paham? Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.